tentang kritik Kritik seni, Bu. seni, Bu. Kritik seni, Bu. Hah? Kritik Kritik seni. seni, Bu. Iya, kritik seni. Sekarang budaya global lokal bukan? Pendekatan estetika dalam karya sastra, Ibu. Oke, sekarang siapa yang menyajikan? Rani, kelompoknya siapa? Kelompok siapa? Ada Yasmin, Azalea, eh, Najma, sama Amir, Ibu. Oh iya, Amir. Silakan Amir. Siap, Ibu. Sebentar, Ibu. Izin saya screen ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum, belum. Sudah, Mir. Baik, sebentar. Ini gue lagi ada kelas nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ansor dan teman-teman. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Kami akan membawakan materi tentang pendekatan estetika dalam karya sastra. Baik, di sini anggota kelompok 6 ada Fatimah Nasma, ada saya sendiri, Angga Kusumawardana, lalu ada Ajalea Albina Muharram, lalu ada yang terakhir ada Yasmina Nurul Wafa. Baik, di sini ada beberapa submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada analisis bentuk atau formalisme. Yang kedua ada analisis keindahan bahasa. Yang ketiga pengalaman estetika pembaca. Dan yang keempat contoh analisis karya sastra dengan dengan pendekatan estetika. Baik, mungkin sebagai awalan di sini tentang analisis bentuk atau formalis akan saya jelaskan. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positisme pada abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positisme, eh, kelahiran menurut Ehrlich pada tahun 1980, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini ya yaitu ada Sklopski, Tinjanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya Tinjanov ini berubah pikiran. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandang-pandangan mereka selalu berbeda satu sama lain. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Pada tahun
1960, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya, pada pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalisme Ceko pada 1986. Dalam konteks sastra, kaum formalisme membagi wilayah studi sastranya ke dalam 3 komponen, yaitu stilistika, komposisi, dan tematik. Stilistika sendiri merupakan kajian tentang stile, kajian terhadap wujud performasi kebahasan, khususnya yang terdapat di teks-teks kesastraan. Kini, dalam kajian akademik, pendekatan stilistika sering dibedakan ke dalam kajian bahasa sastra dan sastra. Kajian stilistika dijelaskan fungsinya untuk keindahan penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur, bahasa figuratif, sarana retorika, sampai grafologi. Selain itu, kajian stilistika juga bertujuan untuk menentukan seberapa jauh dan dalam hal apa serta bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek khusus. Lalu ada komposisi. Komposisi seperti halnya seorang musisi dan seniman, seorang penulis menentukan corak komposisi sesuai dengan tujuannya, membuat keputusan tentang corak seperti apa yang seharusnya untuk membentuk sebuah struktur. Seorang penulis dapat mengekspresikan apa saja, mulai dari sudut pandang, logika yang tenang, hingga kemarahan yang meluap-luap. Sebuah komposisi dapat menggunakan prosa yang bersih dan sederhana, bagian yang berbunga-bunga dan deskriptif, atau tata nama yang analitis. Sejak abad ke-19, para penulis dan pengajar bahasa Inggris telah bergulat dengan berbagai cara untuk mengklasifikasikan bentuk dan cara penulisan sehingga para penulis pemula dapat memiliki tempat untuk memulai. Setelah puluhan tahun, para ahli retorika akhirnya menghasilkan 4 kategori penulisan yang masih menjadi bagian utama dari kelas-kelas komposisi, yaitu ada deskripsi, narasi, eksposisi, dan yang terakhir ada argumentasi. Oke, kita lanjut di yang terakhir di studi sastra kaum formalis, yaitu ada tematik. Tematik atau yang bisa kita kenal adalah dengan tema merupakan pokok permasalahan yang menjadi roh atau nafas pada karya sastra, terutama pada sebuah prosa. Ibrahim pada tahun 1987 mengatakan bahwa sebuah karangan atau yang disampaikan oleh pengarang Iber pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa tema merupakan persoalan pokok yang diangkat dari dalam cerita. Tema menjadi dasar penyusunan suatu cerita, dan yang terakhir ada tema akan terlihat pada suatu cerita secara keseluruhan. Bisa dibilang analisis bentuk formalis itu menyangkut ketiga studi ini, dari studi stilistika, komposisi, dan tematik. Kita menganalisis dari bidang stilenya, lalu ada komposisinya mengenai teks deskripsi, narasi, jenis teksnya, dan yang terakhir ada temanya dari karya sastra itu sendiri. Lalu penjelasan mengenai analisis keindahan bahasa yang akan dijelaskan oleh Fatima Nazma. Kepada Fatima, disilakan. Baik, terima kasih Amir. Selanjutnya saya Fatima Najma akan menjelaskan mengenai analisis keindahan bahasa. Bahasa seringkali digunakan oleh para seniman dan sastrawan untuk menggambarkan suatu keindahan, sehingga mampu membawa manusia terbawa ke alam perasaan. Nah, sebuah rangkaian kata dan kalimat yang indah mampu membuat manusia menangis, sedih, terharu, bahagia, dan jatuh cinta. Nah, biasanya ini keindahan akan diaktualisasikan oleh pecinta seni melalui berbagai bentuk karya sastra seperti puisi, sajak, cerita, dan syair. Nah, adapun keberhasilan
dari seorang penyair terletak pada pemilihan kosakata yang tepat dan mampu menggambarkan sebuah keadaan yang dapat dipahami oleh pembacanya. Nah, salah satu pemilihan kosakata yang tepat itu dapat dilakukan dengan pemilihan diksi yang tepat pula. Dalam KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, lalu tujuan dari penggunaan diksi ini adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Selain itu, diksi juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada diksi berdasarkan makna, ada konotasi denotatif, lalu juga ada diksi berdasarkan leksikal. Nah, menurut Goris Karaf, terdapat syarat ketepatan diksi, yaitu menggunakan kata konotasi dan mutasi. Yang kedua, menggunakan kata sinonim atau kata antonim. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan mirip tapi makna yang sama. Yang keempat, menggunakan kata kerja pada kata depan dan harus secara diam. Lalu yang kelima, mampu membedakan khusus secara umum dalam suatu tulisan seperti pidato. Dan yang keenam, memperhatikan pilihan kata atau diksi yang tepat. Sekian dari saya, dikembalikan lagi ke Baik, terima kasih Fatimah. Kita lanjut. Di sini ada pengalaman estetika pembaca yang akan dijelaskan oleh Ajalea. Berajala, disilakan. Baik, terima kasih Amir. Apakah suara saya terdengar? Kecil Azalea. Kecil Ajalea. Tes. Masih belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Baik, Amir, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengalaman estetika pembaca. Nah, pengalaman estetika pembaca ini dalam konteks sastra merajuk pada bagaimana individu ini merespon dan menginterpretasikan karya sastranya berdasarkan beberapa pengalaman estetika pembaca seperti gaya bahasa dan dampaknya, ada respon emosional pembaca, dan juga interaksi teks dan pembaca. Untuk gaya bahasa dan dampaknya ini, gaya bahasa dalam karya sastra ini memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman estetika. Penggunaan teknik yang seperti metafora, personifikasi, dan struktur naratif dapat memperkaya teks dan menghasilkan dampak emosional yang mendalam pada pembacanya. Beberapa penelitian juga menunjukkan memang gaya bahasa ini untuk kita menerapkan gaya bahasa yang tepat itu dapat menciptakan sebuah efek estetika tertentu yang memperkuat hubungan emosional antara pembaca dan juga teksnya. Yang kedua adalah respons emosional pembaca. Nah, karya sastra ini seringkali dirancang memang untuk menguras emosi pembacanya. Misalnya pada cerpen Makam itu menunjukkan bagaimana responden dapat merasakan keterhubungan dengan tema moral yang disampaikan. Yang memang pada akhirnya juga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap sebuah nilai-nilai kehidupan. Setiap pembaca juga memang memiliki cara unik dalam merespons yang menciptakan variasi dalam interpretasi dan evaluasi terhadap sebuah karya sastra. Yang ketiga, mengenai interaksi teks dan pembaca. Nah, interaksi antara teks dan pembaca ini memang menciptakan ruang kosong yang harus diisi oleh pembaca dengan imajinasi pengalaman mereka sendiri. Dalam konteks ini, pengalaman estetika ini menjadi hal atau hasil dari sebuah dialog dinamis antara pembaca dan juga teksnya. Jadi secara garis besar, pengalaman estetika pembaca ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara gaya bahasa, respons, dan juga interaksi teks dan pembaca. Karena melalui pemahaman ini kita dapat menghargai bagaimana sastra tidak hanya sebagai bentuk seni, tetapi juga sebagai medium untuk mengeksplorasi pengalaman secara mendalam. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Amir. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajalea atas penjelasannya. Kita lanjut mengenai tentang contoh analisis karya sastra dengan pendekatan estetika yang akan dijelaskan oleh Yasmin. Kepada Yasmin, disilakan. Baik, terima kasih Amir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari analisis
estetika terhadap karya sastra. Nah, ini saya mengambil karya sastra yaitu novel berjudul Jati Saba karya Ramadhya Akmal. Saya mengambil beberapa kutipan dari novel tersebut. Yang pertama yaitu dalam kalimat aku diam saja. Dalam beberapa detik diliputi kegelapan dan kabut yang dingin. Dihujani rintik-rintik yang tajam, kami berusaha menemukan titik terdalam pada mata masing-masing yang kemudian tembus ke jiwa, resap ke hati. Ini pada halaman kelima. Nah, ungkapan pada kutipan di atas menggambarkan suasana desa Jatisaba yang mencengkam. Pada malam itu, desa tersebut sedang mengalami kekacauan akibat dari pilkades. Hal tersebut mengakibatkan ketakutan seluruh penduduk Jatisaba dan mereka tidak ada yang berani untuk berkata-kata pada malam itu. Hal yang dapat dilakukan sebagai cara untuk berkomunikasi antara penduduk ialah kontak mata dan menafsirkan masing-masing pandangan tersebut. Selanjutnya pada kutipan yang kedua yaitu angin berbisik, pergilah jangan meminta lambaian, supaya kau tetap haus dan berharap. Sesuatu dariku yang bergetar ketika melihatmu jauh dan mengecil. Ini pada halaman 6. Nah, arti dari kutipan tersebut yaitu suasana yang dibangun menggambarkan keadaan yang seolah-olah menyampaikan pesan kepada Mae. Mae adalah salah satu tokoh agar lekas meninggalkan Jatisaba. Harapan Mae yang menginginkan kepergiannya dilepas oleh para penduduk Jatisaba rupanya hanyalah mimpi. Karena pada kenyataannya Mae ini harus pergi dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu. Bayang-bayang kecil yang membekas kemungkinan akan menjadi kenangan antara datang dan kembali. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, selanjutnya kutipan yang ketiga yaitu begitu aku ada di tanah ini, kampungku, aku kehilangan melankolia itu. Mungkin kesedihan mendalam dan kehilangan besarku telah menenggelamkan perasaan haru dan menyisakan tubuhku sebagai seonggok daging tanpa emosi. Ini ada di halaman 13. Nah, analisisnya yaitu dalam kutipan ini penggambaran suasana hati Mae yang kembali ke kampung halamannya. Melihat keadaan kampungnya, Mae kembali mengingat masa lalunya. Masa lalu yang sangat menyedihkan dan menyakitkan hatinya. Kesedihan yang teramat dalam hanya menyebabkan Mae dapat tumbuh menjadi sosok yang hidup tanpa adanya emosi. Selanjutnya kutipan yang keempat yaitu aku berharap seseorang di antara pemuda-pemuda itu, seseorang yang matanya seperti elang, tatapan matanya bisa membuat ikan-ikan mengambang dan mendekat. Ini ada di halaman 77. Nah, kata elang yang direpresentasikan melalui sosok Gao. Gao adalah salah satu tokoh juga sebagai lelaki yang memiliki tatapan tajam seperti elang yang membuat Mai terpesona. Selain itu, tatapan matanya dapat membuat para gadis berupaya mendekatinya. Tidak mengherankan jika Mai sampai tergila-gila pada sosok Gao. Boleh salin dia selanjutnya lagi. Boleh salin dia selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kutipan yang kelima, yaitu suara gericik gelang kaki menyeruak di tengah-tengah penonton. 8 orang pemain ebek menata diri di arena. Muka mereka merah jambu kehilaman, kebanyakan blush on. Ini di halaman 94. Nah, estetika yang dibentuk pada kutipan tersebut yaitu memanfaatkan kearifan lokal dalam bentuk kesenian yang digambarkan melalui para pemain ebek. Para pemain ini didandani dengan make up yang mencolok. Hal ini terlihat pada penggunaan blush on merah jambu kehitaman yang mana dibubuhkan pada wajah para pemain secara berlebihan. Nah, agar permainan bertambah meriah, para pemain ini menggunakan gelang kaki sebagai aksesorisnya. Selanjutnya pada kutipan ke-6 yaitu betul-betul di kampung ini angin mempunyai mulut, dinding-dinding bertelinga. Pasti kejadian di Larasati sudah diketahui oleh semua orang. Kutipan tersebut terdapat di halaman 110 yang mana menggambarkan bahwa semua benda yang ada di Jatisaba seolah-olah mempunyai telinga dan dapat mendengar setiap percakapan dari para warganya. Oleh karena itu, penduduk Jatisaba ini harus berhati-hati jika ingin memberikan suatu informasi terlebih lagi dalam suasana pilkades. Nah, karena itu Sita salah satu pemeran juga
salah satu tokoh, dia tidak ingin melanjutkan percakapan yang lebih mendalam lagi bersama Mae. Nah, kondisi ini dimungkinkan akan memperkeruh suasana yang awalnya dibingkai dalam suatu rahasia. Oke, boleh selanjutnya. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Yasmin atas penjelasannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok 6 jelaskan tentang pendekatan estetika dalam karya sastra. Dan ini merupakan beberapa sumber yang kami jadikan referensi untuk penyusunan materi kami. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Oke, dilanjut. Ada yang ingin bertanya? Kak? Boleh nih teman-teman, jika ingin bertanya, kita buka teman pertama dengan 3 penanya. Disilakan. Tidak ada yang bertanya, sudah jelas. Ada Ibu di kolom chat. Asik. Baik, di sini sudah ada 3 penanya. Mungkin dari Basili terlebih dahulu nih, dari kelompok 3. Bertanya, bagaimana pendekatan estetika bertahan ketika sebuah karya sastra secara sengaja menolak keindahan demi menyampaikan realisme keras atau kritik sosial? Oke, selanjutnya ada Sania Hamidah Bahar dari kelompok, waduh nggak tahu nih dari kelompok mana. Izin bertanya, dalam konteks budaya dan sejarah tertentu, bagaimana standar keindahan sastra berubah? Dan apakah pendekatan estetika mampu menilai sebuah karya tanpa bias terhadap perubahan norma dan nilai ya yang dinamis? Dan yang terakhir ada Ade Rahma dari kelompok 1. Yaitu bertanya tentang bagaimana gaya bahasa mempengaruhi pengalaman estetika pembaca.